Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Rusia yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Andrian Putra Partoyo. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Dini Ramadan. Yang ketiga ada Thomas Gita Kristandaro. Yang keempat ada Muhammad Paujan. Saya akan menjelaskan perbandingan kebijakan Rusia dan Indonesia. Kecerdasan artifisial atau AI telah menjadi pilar strategi bagi kemajuan bangsa di abad ke-21. Berbagai negara berlomba merumuskan kebijakan dan membangun ekosistem kondusif. Rusia sebagai pemain global memiliki pendekatan unik yang patut dianalisis. Laporan ini membedah strategi AI Rusia, mengidentifikasi pelajaran yang bisa diambil serta menganalisis tantangan dan solusi implementasinya di Indonesia untuk kemaslahatan masyarakat luas. Lanjut. Kebijakan dan ekosistem AI di Rusia. Visi strategis. Rusia memandang pengembangan AI sebagai elemen krusial dalam kedaulatan negara dan keamanan nasional. Tertuang dalam Strategi Nasional Pengembangan Kecerdasan Buatan hingga tahun 2030 yang disahkan pada tahun 2019. Pendekatan terpusat ekosistem AI Rusia didominasi oleh pendekatan yang sangat terpusat dan digerakkan oleh negara dengan pemerintah sebagai orkestrator utama yang menetapkan arah, mendanai riset dan menciptakan kerangka hukum. Selanjutnya, peran dominan BUMN dan fokus. Yang pertama ada BUMN dan koperasi raksasa, yaitu ekosistem AI Rusia sangat bergantung pada perusahaan teknologi besar yang berafiliasi erat dengan negara, seperti Esper atau bank terbesar yang bertransformasi menjadi raksasa teknologi, dan Yandex, yaitu Google-nya Rusia. Yang kedua ada keamanan dan pertahanan. Sebagian besar pengembangan AI di Rusia diarahkan untuk kepentingan militer, pengawasan, dan keamanan siber menjadi pendorong utama investasi pemerintah. Yang ketiga ada pusat riset dan pendidikan, yaitu pemerintah aktif mendirikan pusat kompetensi AI di universitas dan lembaga riset untuk mencetak talenta dan mendorong inovasi domestik. Selanjutnya, poin inti kebijakan pengembangan AI Rusia ada 5. Yang pertama ada kedaulatan teknologi, yaitu menciptakan ekosistem AI mandiri dari perangkat keras hingga platform data untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain. Yang kedua ada pengembangan terpusat, yaitu strategi nasional tunggal memandu semua pemangku kepentingan untuk upaya terkoordinasi. Yang ketiga ada pengembangan SDM unggul, yaitu fokus kuat pada pendidikan STEM dan program khusus AI untuk talenta domestik. Yang keempat ada akses data skala besar. Pemerintah memfasilitasi akses korporasi dan lembaga riset terhadap data masif untuk melatih model AI kompleks. Yang kelima ada dukungan finansial negara, yaitu anggaran signifikan dan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam R&D AI sesuai prioritas nasional. Selanjutnya untuk adopsi untuk Indonesia yang bisa diterapkan ada 3. Yang pertama ada visi dan peta jalan nasional. Indonesia dapat meniru semangat Rusia dalam memiliki dokumen strategi internasional yang jelas dan ambisius untuk mencegah tumpang tindih program dan mengoptimalkan anggaran. Yang kedua ada kemitraan publik privat, mendorong BUMN atau perusahaan swasta nasional besar menjadi juara nasional dalam pengembangan AI, didukung regulasi dan insentif pemerintah seperti peran Esber di Rusia. Yang ketiga ada pengembangan talenta digital, meluncurkan program beasiswa masif untuk studi AI, merevitalisasi kurikulum SMK atau politeknik, dan menciptakan pusat unggulan AI di universitas. Untuk adaptasi yang tidak sesuai ada 3. Yang pertama, kontrol negara berlebihan. Model kontrol penuh negara yang membatasi kebebasan akademik dan menggunakan AI sebagai alat pengawasan massal bertentangan dengan nilai demokrasi Indonesia. Yang kedua ada isolasionisme teknologi.
Ambisi Rusia untuk ekosistem terisolasi tidak sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang mengedepankan kolaborasi internasional. Yang ketiga ada pemusatan data tanpa privasi. Pengumpulan data warga secara masif tanpa perlindungan privasi kuat akan merusak kepercayaan publik dan bertentangan dengan UU PDP Indonesia. Lalu untuk kendala dan solusi di Indonesia, yaitu yang pertama ada kesenjangan talenta digital, program beasiswa dan pendidikan vokasi, magang merdeka, pelatihan AI terjangkau. Lalu yang kedua ada infrastruktur digital belum merata, akselerasi palaparing and perbangunan BTS, Public Private Partnership untuk Edge Computing, aplikasi AI Lite version. Lalu tata kelola data dan regulasi belum matang, yaitu pembentukan Dewan Etik AI dan Regulator Sandbox, sosialisasi UU PDP. Lalu yang terakhir ada fragmentasi riset dan kurangnya pendanaan, orkestrasi riset oleh BRIN, dana abadi riset AI, intensif pajak, dan crowdfunding. Lalu kesimpulan dan langkah selanjutnya, strategi AI Rusia menawarkan pelajaran berharga dalam ambisi, koordinasi nasional, dan pembangunan talenta. Indonesia dapat mengadopsi semangat ini dengan merumuskan peta jalan yang jelas dan mendorong BUMN serta talenta lokal menjadi yang terdepan. Namun Indonesia harus menempuh jalannya sendiri dengan menolak model kontrol otoriter dan isolarisme teknologi. Kekuatan Indonesia terletak pada nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, dan kolaborasi internasional. Dengan mengatasi hambatan struktur dan menciptakan tata kelola yang adil, Indonesia berpotensi besar memanfaatkan AI sebagai akselerator menuju masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing global. Sekian presentasi dari kelompok Rusia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.